Percaya atau tidak, di tengah gempuran Israel ke Palestina, banyak keajaiban bantuan yang luput dari pandangan dunia. Apa sajakah? Tonton terus sampai akhir agar kalian tahu keajaiban apa saja yang terjadi di balik serangan Israel ke Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jalur Langit, selamat datang di channel Jalur Langit, channel yang membahas sejumlah rahasia-rahasia ibadah umat Islam yang mungkin banyak orang yang belum tahu. Sebelum kita bahas fakta-faktanya, please like, comment, subscribe dulu ya, biar kita makin semangat ngasih info dan rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa ditekan juga tombol subscribe-nya, biar kalian gak ketinggalan rahasia lain yang bakal kita share. Tentara Israel terus melancarkan serangan militernya ke Palestina, terutama ke wilayah Gaza. Kota ini sudah berkali-kali dibombardir Israel hingga menewaskan ribuan warga Palestina. Setidaknya tercatat 3.300 warga Palestina kehilangan nyawa dan sekitar 13.000 orang terluka. Di tengah invasi tentara Israel sejak 2008 silam hingga sekarang, ternyata banyak peristiwa ajaib yang menolong dan membantu para pejuang dan warga Palestina. Mulai dari munculnya pasukan berjubah putih hingga roket yang meluncur sendiri ke pasukan Israel. Dan berikut beberapa peristiwa ajaib di Gaza di tengah perang antara Palestina dan Israel yang dirangkum dari berbagai sumber. Keajaiban yang pertama, senjata RPG pejuang Palestina tiba-tiba menembak tank Israel. Peristiwa ini diceritakan seorang ketua Mujahid Gaza kepada Ustadz Abdullah Zaik Abdurrahman. Dalam suatu pertempuran, ketua Mujahid Palestina memberi arahan kepada pejuangnya agar tidak menembak dan menyerang tank Israel yang memasuki kawasan mereka. Saat itu mereka hanya memiliki bekal 6 senjata RPG. Sedangkan senjata RPG sendiri adalah granat berpeluncur roket yang ditembakkan dari bahu berhulu ledak. Namun tiba-tiba senjata itu menembak sendiri ke arah tank Israel dan memusnahkannya. Mereka merasa keheranan kenapa tiba-tiba senjata mereka berfungsi dan menembak sasaran. Setelah selesai peristiwa itu, para pejuang mendapati 6 senjata RPG tersebut tidak digunakan. Lalu siapakah yang menembak pasukan Israel itu? Keajaiban yang kedua, pasukan berseragam putih di Gaza. Dalam satu acara TV Israel yang mewawancarai tentara Israel menceritakan bahwa mereka melihat pejuang Gaza berpakaian serba putih. Pasukan berseragam putih ini ikut membantu para mujahidin Palestina. Suatu hari di penghujung Januari 2009, sebuah rumah milik keluarga Dardunah yang berada di antara Jabal Al-Kashif dan Jabal Ar-Rais, tepatnya di Jalan Al-Qoram, didatangi oleh sekelompok pasukan Israel. Seluruh anggota keluarga diperintahkan duduk di sebuah ruangan. Salah satu anak laki-laki diinterogasi mengenai ciri-ciri para pejuang Al-Qassam. Saat diinterogasi, sebagaimana ditulis situs Palestina Al-Aan, mengutip cerita seorang mujahidin Al-Qassam, laki-laki itu menjawab dengan jujur bahwa para pejuang Al-Qassam mengenakan baju hitam-hitam. Akan tetapi, tentara itu malah marah dan memukulnya hingga laki-laki malang tersebut pingsan. Selama 3 hari berturut-turut, setiap ditanya, laki-laki itu selalu menjawab bahwa para pejuang Al-Qassam memakai seragam hitam. Akhirnya tentara itu naik pitam dan mengatakan dengan keras, "Wahai pembohong, mereka itu berseragam putih." Keajaiban yang ketiga, munculnya pasukan lain yang tidak dikenal. Peristiwa ajaib lain yang diceritakan penduduk Palestina di situs milik Brigade Izzuddin Al-Qassam, Multaka Al-Qassami, mereka menyebutkan adanya pasukan lain yang tidak dikenal. Awalnya sebuah ambulan dihentikan sekelompok pasukan Israel. Sopirnya ditanya apakah dia berasal dari kelompok Hamas atau Fatah. Sopir itu menjawab, "Saya bukan kelompok mana-mana, saya cuma sopir ambulan." Akan tetapi tentara Israel tersebut masih bertanya, "Pasukan yang berpakaian putih-putih di belakangmu tadi masuk kelompok mana?" Si sopir pun kebingungan karena ia tidak melihat seorang pun yang berada di belakangnya. "Saya tidak tahu," jawab satu-satunya yang ia miliki. Cerita mengenai pasukan tidak dikenal ini juga diceritakan penduduk rumah susun wilayah Tal Islam yang hendak mengungsi bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri dari serangan Israel. Di tangga rumah ia melihat beberapa pejuang menangis. "Kenapa kalian menangis?" tanyanya.
Kami menangis bukan karena khawatir keadaan diri kami atau takut dari musuh. Kami menangis karena bukan kami yang bertempur. Di sana ada kelompok lain yang bertempur memporak-porandakan musuh dan kami tidak tahu dari mana mereka datang, ucapnya. Seorang tentara Israel di saluran Channel 10 milik Israel juga mengatakan, kami berhadapan dengan pasukan berbaju putih-putih dengan jenggot panjang. Kami tembak dengan senjata akan tetapi mereka tidak mati. Mereka bertanya, siapa sebenarnya pasukan berseragam putih? Apakah pasukan berbaju itu adalah para malaikat? Wallahu a'lam bishawab. Keajaiban yang keempat adalah ulama Syuriah bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Ada cerita menakjubkan di mana seorang ulama Syuriah bermimpi bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Dalam mimpi tersebut, beliau melihat Rasulullah sedang mengeluarkan pedang dari sarungnya. Lalu ulama itu bertanya kepada baginda, wahai Rasulullah, engkau mau pergi kemana? Lalu sang baginda pun menjawab, aku akan berperang di Gaza. Masya Allah, itulah peristiwa ajaib yang diceritakan Ustadz Abdullah Zaik ketika berada seminggu di Gaza dalam misi kemanusiaan. Wallahu a'lam bishawab. Keajaiban yang kelima, seorang mujahid masih hidup meski terkena serangan bom. Cerita ini bermula dari seorang dokter di Gaza yang mengurus seorang pasien yang terluka parah terkena serangan meriam Israel. Pasien itu adalah seorang mujahid Palestina. Ketika dokter tersebut telah membedah tubuh mujahid yang dipenuhi dengan serpihan besi dan juga shrapnel atau peluru yang ditembakkan dari meriam, qadarullah mujahid itu masih hidup karena jantungnya tidak ditembus serpihan peluru itu. Ketika diperiksa, ternyata di dada sang mujahidin itu melekat sebuah mushaf Al-Quran yang diletakkannya di dalam poket bajunya. Keajaiban yang keenam, cuaca ekstrim melanda wilayah Israel yang tidak hanya sebuah kebetulan. Semua adalah kehendak Allah yang apabila Dia berkehendak, apapun bisa terjadi. Beberapa hari lalu, militer Israel gagal memasuki jalur Gaza Palestina. Mereka terpaksa menunda serangan karena cuaca ekstrim yang melanda wilayah Israel. Mulai dari badai pasir, banjir, dan cuaca buruk yang menyebabkan pilot dan operator drone Israel kesulitan mendukung operasi militer mereka. Peristiwa ini pun diyakini sebagai bentuk pertolongan Allah untuk Palestina. Selain peristiwa ajaib di atas, bisa jadi masih banyak keajaiban lain yang terjadi di Gaza Palestina yang tidak diketahui oleh publik. Wallahu a'lam bishawab. Keajaiban yang ketujuh, serangan Israel yang melanda Palestina sekitar 11 hari di jalur Gaza pada Mei 2021 juga meninggalkan beberapa keajaiban. Salah satunya adalah keajaiban di mana rudal-rudal Israel tak meledak meskipun menghantam bangunan warga sipil. Dalam salah satu peristiwa, sebuah rudal berukuran besar menghancurkan atap gedung pemukiman, kemudian mendarat tepat di atas tempat tidur. Atap bangunan dan tempat tidur hancur akibat menahan beban rudal, tapi tidak ada ledakan yang terjadi. Dari ukurannya, beban rudal tersebut diperkirakan mencapai ratusan kilogram. Petugas juga harus mengevakuasinya menggunakan alat berat. Peristiwa tersebut terjadi di Khan Yunis. Dari foto dan video yang beredar, rudal berkelir putih tersebut berukuran panjang sekitar 2 meter dan berdiameter sekitar 50 cm. Hasilnya, para ahli peledak mengeluarkan rudal tersebut menggunakan alat berat dengan membobol dinding rumah. Peristiwa ini bukan hanya terjadi di Khan Yunis, namun juga daerah lain. Hamas mengungkap ada 1.200 rudal serta peluru artileri Israel yang tak meledak setelah ditembakkan ke wilayah berpenduduk sekitar 2 juta jiwa itu selama perang 11 hari. Lalu kemudian pihak berwenang Gaza memusnahkan sekitar 1.200 rudal serta peluru artileri pada awal Juni, hampir sebulan setelah perang berakhir. Peristiwa gagal meledaknya rudal dan peluru artileri Israel di satu sisi merupakan sebuah keajaiban. Seorang insinyur bahan peledak di Kementerian Dalam Negeri Gaza yaitu Muhammad Mikdad menyatakan bahwa jika seluruh bom yang dijatuhkan Israel tersebut meledak saat itu, maka dampaknya tidak bisa dibayangkan. Namun di sisi lain, bisa menjadi masalah baru jika tak segera dihancurkan. Warga terutama anak-anak yang tak mengenalinya bisa saja menjadikannya mainan sehingga memicu ledakan. Mikdad meminta badan-badan internasional untuk membantu otoritas mencari dan mengidentifikasi senjata-senjata Israel yang gagal meledak.
Selain itu, otoritas di Gaza juga membutuhkan peralatan pendukung, apalagi saat itu Israel sempat memblokir masuknya bantuan peralatan pelindung yang digunakan oleh tim penjinak bom. Ini membuat pekerjaan kami menjadi lebih berat, tutur Mikdad. Saat itu, perang Israel dan Hamas meletus sejak 10 Mei dan berakhir setelah 11 hari setelah mediasi Mesir. Kedua pihak sepakat untuk gencatan senjata selama pertempuran 11 hari. Sedikitnya 280 warganya tewas, termasuk perempuan dan anak-anak. Sementara di pihak Israel, korban tewas mencapai 12 orang. Badan Kemanusiaan PBB mengungkap perang itu menghancurkan dan merusak hampir 450 bangunan di Gaza, di mana di dalamnya termasuk 6 rumah sakit dan 9 pusat kesehatan. Itu dia guys, keajaiban-keajaiban yang terjadi selama perang Israel dan Palestina yang jarang tersorot dunia. Jika kalian merasa info ini bermanfaat, please like, comment, share, and subscribe channel ini biar kita makin semangat untuk share info-info lainnya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.